Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam kajian kita untuk menyambut bulan Ramadan, yang insya Allah hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, dan insya Allah kita akan masuk kepada bulan Ramadan sesuai dengan hadis Rasulullah tadi. Maka kita dianjurkan untuk berdoa setiap saat dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Dengan doa itu, insya Allah kita diberkahi Allah di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan insya Allah juga kita disampaikan usia kita dalam kondisi sehat walafiat di bulan Ramadan, dan insya Allah Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi diri kita. Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berbicara tentang Ramadan, kita setelah melalui Ramadan beberapa kali Ramadan. Insya Allah sejak usia baligh sampai saat ini mungkin Ramadan yang kita lalui sudah beberapa kali. Ada yang 50 kali ketika usianya 60 tahun, dan begitu juga ketika kita berusia lebih dari 50 tahun, kita potong 10 tahun usia balik kita, maka kita sudah melaksanakan Ramadan berpuluh-puluh kali. Namun tanpa kita ketahui apakah Ramadan kita yang setelah lalu Allah ridhoi atau Allah berkahi, itu hanya Allah yang maha mengetahuinya. Namun insya Allah dengan Ramadan kita tahun ini, kita akan mempersiapkan lebih baik lagi Ramadan kita. Bisa jadi di tahun-tahun berikutnya kita tidak bisa lagi mengikuti atau masuk ke dalam bulan Ramadan yang menjadikan itu sebagai institusi ilahi. Untuk itu butuh kita mempelajari beberapa hal, yaitu yang kita sebut dengan fikih Ramadan. Jadi fikih Ramadan ini adalah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa memahami tentang hal-hal yang menyangkut di bulan Ramadan tersebut. Baik itu masalah wajibnya, syarat wajib saum, kemudian syarat sahnya saum, rukun-rukun saum, bahkan kita juga nanti akan membicarakan tentang hal-hal yang menghilangkan pahala dari saum atau yang membatalkan saum tersebut. Untuk itu kita mulai dengan mempelajari atau memahami fikih Ramadan yang menyebutkan bahwa syarat sahnya Ramadan atau syarat sahnya saum kita adalah yang diajarkan dalam Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Rasul adalah sebagai berikut. Pertama, syarat sahnya saum adalah Islam. Artinya, saum yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui petunjuk Al-Quran adalah persyaratan sah saum itu adalah Islam. Jadi ketika ada orang yang saum atau manusia yang saum di luar agama Islam, wallahu a'lam bishawab, mereka itu adalah saum atas dasar pemahaman atau atas dasar persepsi mereka masing-masing. Namun ketika Islam mengajarkan saum, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, di bulan Ramadan saum, maka itu dasarnya adalah harus Islam. Yang kedua, syarat wajib saum adalah baligh. Baligh ini adalah usia dewasa. Usia dewasa sudah jatuh, kita diwajibkan untuk melaksanakan saum. Namun apabila ada anak-anak kita yang ingin atau cucu kita yang ingin melaksanakan saum pada bulan Ramadan, maka mereka dianggap dalam rangka untuk belajar saum, dan mereka tidak diwajibkan untuk melaksanakan saum satu hari. Jadi ketika mereka ikut sahur, tiba-tiba di siang hari mereka berbuka puasa, ingin berbuka puasa atau tidak menahan lapar dan haus, silahkan mereka untuk berbuka puasa. Karena mereka dalam hal ini adalah saumnya dalam mempelajari atau belajar untuk menjalankan
rukun-rukun yang diajarkan dalam Islam tersebut. Yang ketiga, syarat sah saum adalah berakal. Berakal dalam hal ini adalah mereka mampu memiliki akal yang sehat. Mereka mampu mempertimbangkan sesuatu yang baik dan buruk. Maka berakal ini adalah diwajibkan kepada orang yang sehat akalnya, atau yang memiliki akal sehat, maka dia diwajibkan untuk saum. Ketika orang tersebut dalam keadaan gila atau hilang akalnya, maka tidak dibebankan hal ini untuk melaksanakan saum. Yang keempat adalah sehat jasmani. Sehat jasmani adalah ketika kita tadi punya akal yang sehat, tentunya jasmani kita juga sehat, kita tidak dalam keadaan sakit. Maka ketika kita dalam keadaan sakit, tidak dibebankan kita untuk melaksanakan saum, namun kita membayarnya dengan fidyah. Begitu juga ketika kita sudah uzur. Uzur itu adalah kita tidak bisa lagi untuk melaksanakan saum atau mengqadha saum kita, maka kita selama kita masih hidup, kita masih diberikan usia oleh Allah, kita wajib melaksanakan saumnya dengan membayar fidyah. Yang berikutnya yang kelima adalah syarat wajib saum adalah orang yang bermukim pada satu tempat. Hal ini menyatakan bahwa ketika kita dalam perjalanan atau dalam keadaan musafir, memang kita tidak diwajibkan untuk saum karena kita tidak bermukim dalam satu tempat. Itu namanya dalam keadaan safar. Jadi bisa kita tidak saum ketika kita dalam keadaan safar, dan yang berikut tadi adalah kita dalam keadaan sakit. Namun kita harus membayarnya dengan fidyah atau menggantinya dengan saum di hari berikutnya. Yang keenam adalah suci dari haid dan nifas. Ini adalah berlaku buat wanita tentunya. Ketika laki-laki tidak kena dalam pasal 6 ini, karena laki-laki tidak mengalami yang namanya haid dan nifas. Namun ketika wanita dalam keadaan haid dan nifas, mereka dibolehkan atau dilarang untuk melaksanakan saum. Dan mereka membayarnya dengan fidyah atau mengganti saumnya di hari-hari berikutnya setelah bulan Ramadan. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk ke bab fikih yang kedua adalah syarat sahnya saum. Syarat sahnya saum adalah pertama tadi tetap mengacu pada syarat wajibnya yaitu Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Bedanya adalah yang keempat ini syaratnya saum adalah ketika jatuh waktunya, yaitu pada bulan Ramadan. Jadi saum yang wajib dalam Islam itu, yang diwajibkan dalam Al-Quran adalah pada bulan Ramadan. Saum-saum yang lain di bulan Ramadan nilainya adalah sunnah dan baik untuk dilakukan. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Nanti kita bahas lagi tentang surat-surat dalam Al-Quran yang menegaskan tentang saum tersebut. Poin ketiga dari bab fikih yang mau kita bicarakan pada hari ini adalah rukun-rukun saum. Rukun-rukun saum adalah pertama, orang yang saum harus berniat. Maka niat itu menjadi penting. Ketika kita hendak saum, biasanya setelah kita melaksanakan tarawih, itu biasanya kita berniat. Dengan niat yang biasa kita baca, nawaitu shoma ghadin an adai fardhu sahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Atau bisa juga dengan bahasa Indonesia, kalau kita tidak mampu, sengaja aku melaksanakan saum Ramadan esok hari, wajib atasku karena Allah Ta'ala. Nah, yang penting niat. Yang ketiga maksudnya, tadi adalah menahan diri dari yang membatalkan saum. Maka nanti bersangkut paut dengan hal-hal yang membatalkan saum dalam fikih yang akan kita bahas saat hari ini. Maka yang penting kita pahami adalah rukun-rukun saum itu ada tiga. Pertama tadi adalah orang yang saum ada orangnya dengan kondisi Islam, balik, berakal, sehat jasmani, dan suci dari haid atau nifas. Kemudian dia melakukan niat untuk saum tersebut, yaitu niat saum Ramadan. Kemudian menahan, yang ketiga adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saum atau yang menghilangkan nilai-nilai saum itu tersebut. Maka
perkara berikutnya adalah apa-apa sajakah yang membatalkan saum tersebut. Pertama adalah jelas yang membatalkan saum tersebut adalah makan dan minum dengan sengaja ketika sudah masuk waktu imsak. Dengan sengaja, ya. Kalau tidak sengaja itu tidak membatalkan saum. Jadi saumnya boleh dilanjutkan. Boleh dilanjutkan saumnya. Kalau tidak sengaja tiba-tiba kita tanpa sengaja minum karena lupa di hari pertama biasanya kita minum. Nah, itu tidak membatalkan saum. Lanjut aja saumnya. Yang kedua, memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga yang terbuka. Nah, ini mengurangi atau mengurangi nilai dari saum tadi. Kalau kita terlalu sering memasukkan benda tersebut ke dalam lubang yang terbuka, maka itu akan menjadi membatalkan. Contoh, maaf sekali lagi kita mengorek kuping, ya, yang berlebihan, atau bahasa mohon maaf sekali lagi kita ngupil dan sebagainya. Itu kalau kita terlalu sering melakukan hal itu akan bisa menjadikan nilai saum kita menjadi batal. Yang berikutnya adalah gosok gigi, bersikat gigi ya pada waktu siang hari atau di siang zuhur dan sebagainya, tanpa ada hal-hal yang menyebabkan kita harus menggosok gigi, itu bisa menjadi membatalkan saum. Namun ketika kita menggosok gigi pada waktu pagi hari, tentunya yang tanpa kita berniat untuk membatalkan saum kita, itu masih dibolehkan karena untuk menjaga kesehatan. Yang kita hindari adalah ketika kita menggosok gigi pada siang hari, ya, itu akan menimbulkan satu ketidakbaikan dalam saum kita tersebut. Yang ketiga adalah yang membatalkan saum itu adalah apabila kita muntah dengan sengaja. Makanya di fikih saum yang pertama tadi mengenai syarat wajib saum, maka yang diwajibkan orang saum itu adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani, tidak dalam keadaan sakit. Tapi kalaupun dalam keadaan sakit, dia mau melaksanakan saum juga dengan tidak dipaksakan, itu dibolehkan. Namun ketika dia sakit atau dia dalam perjalanan muntah atau mengeluarkan sesuatu, maka itu adalah jatuh kepada membatalkan saum tersebut. Berikutnya, yang keempat adalah bagi wanita ataupun bagi laki-laki. Bagi wanita yang keluar haid pada waktu siang hari ketika berjalan saum, ketika dia niat saum di pagi hari, namun ketika siang hari atau sore hari menjelang iftar, tiba-tiba haid datang, maka saumnya pun menjadi dibatalkan. Nah, begitu juga laki-laki ketika tanpa disengaja atau disebabkan oleh hal-hal sesuatu dia mengeluarkan sperma atau yang bisa membuat dirinya atau yang bisa membuat sesuatu yang buruk dalam dirinya, sehingga terjadi misalnya mohon maaf sekali lagi terjadi tanpa disengaja maksudnya apa? Bercanda dengan pasangannya tanpa disengaja, tiba-tiba dia mengeluarkan yang namanya zima atau sperma tadi, maka itu jatuhnya batal dan bahkan itu tidak dibolehkan dalam saum tadi. Jadi ini bab tentang suami istri dan wanita ya, maka agak harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian yang membatalkan atau yang membatalkan saum tersebut juga ketika pada saat yang bersamaan tadi seorang suami istri melakukan sesuatu hal yang tidak dianjurkan pada siang hari. Itu jatuhnya bukan lagi membatalkan, bahkan jatuhnya haram. Maka harus membayar kifarat. Atau dengan kata lain, bersetubuh pada siang hari itu membatalkan, bahkan jatuhnya haram pada bulan Ramadan. Namun pada malam hari itu dibolehkan. Nah, jadi hal-hal ini perlu kita perhatikan dalam mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan tadi. Kita perlu syarat-syarat wajib saum, kita perlu syarat-syarat sahnya saum,
dan kita harus paham juga rukun-rukun saum tadi, dan sekaligus kita juga harus memahami apa-apa saja yang membatalkan. Otomatis yang mengeluarkan, yang mengurangi dari nilai-nilai saum kita tadi adalah apabila kita bergibah, membicarakan orang lain, memfitnah, berburuk sangka, dan sebagainya, itu mengurangi nilai-nilai kebaikan dalam saum kita. Baik, Bapak, Ibu, dan sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita paham tentang fikih Ramadan ini, maka sebenarnya saum di bulan Ramadan ini adalah mengajarkan kita suatu nilai kebaikan dalam diri kita, yaitu mengajarkan metabolisme dalam diri kita. Dan sekaligus juga Allah turun langsung untuk memberikan rahmat, berkah, ridhonya di bulan Ramadan ini. Untuk melengkapi rahmat atau berkah serta ridho yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, maka usahakan ketika kita dalam keadaan saum, kita melaksanakan sahur. Karena dalam sahur tersebut ada berkah. Usahakan. Jadi penting jadinya. Bukan wajib tapi penting. Karena dalam sahur itu ada berkah. Karena sebelum masuk imsak, ada doa yang diijabah Allah di situ 5 menit sebelum imsak. Kemudian waktu iftar, mempercepat atau tidak menunda-nunda waktu iftar. Ketika waktu iftar tidak masuk, maka kita harus segera membatalkannya. Dan Allah pun memberikan berkah di waktu iftar tersebut sebelum iftar berdoa. Maka di dalam sahur kita ada berkah, begitu juga di dalam iftar kita ada berkah. Untuk mengisi waktu-waktu luang kita ketika kita saum, maka lakukan atau perbanyaklah ibadah. Ibadah yang pertama pada bulan Ramadan ini adalah kita bertilawah Quran. Jadi penting membaca Quran di bulan Ramadan itu perbanyak dengan membaca Quran. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak sholat sunnah, karena sholat sunnah nilainya menjadi wajib. Dan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Karena memang Allah memberikan berkah yang luar biasa di bulan Ramadan ini dengan bersedekah. Yang keempat adalah perbanyak zikir kepada Allah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak zikir dalam setiap lisan kita. Yang kelima adalah mempelajari ilmu-ilmu tentang saum atau membaca buku-buku tentang saum atau tentang ilmu-ilmu agama Islam. Jadi hal-hal yang bermanfaat lebih kita utamakan daripada hal-hal yang kurang bermanfaat, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah ketika kita melaksanakan saum di bulan Ramadan tahun ini. Dan insya Allah saum kita di bulan Ramadan tahun ini Allah ridhoi, Allah berkahi, dan Allah rahmati. Dan insya Allah Allah juga memberikan kesempatan kita, kesehatan kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang beriman di sekitar kita untuk bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan tahun ini dengan ceria dan sehat, zahir dan batin. Nah, untuk itu semuanya yang perlu kita ingat adalah dalam saum ada berkah, dalam saum ada rahmat, dalam saum ada maghfirah Allah. Dan yang keempat, dalam saum ada ridho Allah. Moga-moga hal itu insya Allah kita dapatkan semuanya di bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita akhiri kajian kita tentang fikih Ramadan ini yang perlu pembahasan lebih dalam lagi, maka kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membacakan doa. Semoga kita sekali lagi Allah berkahi, Allah rahmati, Allah ridhoi dalam mempersiapkan kita, diri kita, keluarga kita, dan orang-orang beriman sekalian dalam menyambut bulan Ramadan di tahun 1443 Hijrah tahun ini. Kita sama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وأدخلهم جنة عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم المستكبرين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم ربنا أنزل علينا أهل الله أهل القرآن أهل العبادة أهل التقوى أهل المغفرة وأهل الجنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah kajian singkat kita hari ini dan insya Allah kita bisa bahas lagi lebih panjang tentang fikih Ramadan dan paradigma Ramadan di tahun ini. Apabila kita diberikan kesempatan oleh Allah waktu, maka kita akan bisa bertemu lagi dan kita saling mendoakan semoga kita sekali lagi dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan cerah ceria dan keadaan iman Islam takwa kita yang kuat dalam rangka menyambut bulan Ramadan tahun ini. Kita jadikan momentum Ramadan kita tahun ini adalah momentum yang terbaik
dan kita jadikan dia sebagai Ramadan ceria, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalu subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya mohon maaf. Muhammad Taufik mengucapkan selamat melaksanakan bulan Ramadan dan semoga kita bertemu kembali dalam forum yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.